My name is Aidan, and I'm a year 6 student from Cikal Bakbulus, and I'm investigating a growing issue in charity scams. As a part of my action from PYP, I'll be interviewing a representative from kitabisa.com right here, and I'll be questioning to see why this site is one of the most trusted in Indonesia. Charity scamming is a growing problem with scammers, increasingly targeting vulnerable individuals and exploiting crisis situations. In 2024, nearly 30% of charity scams is conducted online, a significant increase from previous years. Fraudsters often use tactics like urgency and pressure. They may impersonate legitimate charities or use similar names to confuse donors. Thank you so much for accepting to join this interview. And I want to ask, how are you first? I'm good, thank you. Nice to meet you, Aidan. So, if it's okay, I'm gonna ask you a few questions about my topic, charity scams. And first thing first, I just want to know all about Kitabisa, and I just want to understand about the product about the site first. We all know like Kitabisa is one of the most trusted in Indonesia. So I just want to know what makes it so trusted. Oke, thank you, Aidan. Saya akan lebih banyak ngomong bahasa Indonesia. Is it okay for you? Yes. Yes, okay. So kita bisa founded in 2013 by Al-Fatih Timur and Fikra Ijaz. Mereka berdua adalah co-founder dari Kitabisa di 2013. So, tesis pertama Kitabisa itu dibuat adalah bagaimana pertama reach out more donors and donators across Indonesia and across the world. Karena kalau dulu in conventional way kamu ketemu kotak amal, you just donate and then go. Dan orang yang bisa akses kotak amal itu cuma orang yang lewat di kotak amal. But by our platform, orang tuh bisa dari mana aja bisa donasi, bahkan dari luar negeri mereka bisa berdonasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana donasi ini bisa dibuka secara transparan mungkin. Semua orang bisa mengakses berapa donasi yang sudah terkumpul, berapa donasi yang udah dicairkan, dan kemana aja donasi yang dicairkan. I want to show you the interface of Kitabisa. So this is our apps. Ini aplikasi kita, kemudian semua orang, tidak hanya donatur, tapi juga publik bisa mengakses semua halaman galang dana yang ada di Kitabisa, like this one. Ini digalang dana oleh UNHCR, sebuah lembaga untuk bantuan kemanusiaan. Nah, di sini ada tulisan donasi tersedia. Artinya adalah ini donasi yang sekarang ada buat mereka, tapi semua orang bisa akses. Ini donasi yang mereka sebelumnya sudah terkumpul. Mereka sudah terkumpul 100 juta, tapi mereka sudah gunakan sisanya, sekarang ada sisanya 55 juta. Mereka gunakan kemana aja? You can go to this page, kabar terbaru. This is the update, this is the report. Uang 100 juta yang sisa 55 juta tadi, jadi sekitar 50 juta mereka sudah gunakan untuk apa aja, mereka update report di sini. Dan semua orang bisa mengupdate report ini. Bukan hanya kamu yang bisa donasi, tapi aku yang tidak donasi pun aku bisa lihat ini. Selama aku punya campaign, aku tahu linknya, selama aku bisa buka campaignnya. So, itu yang bikin salah satu kenapa kita bisa jadi most trusted and reliable platform orang-orang yang mau donasi online, karena kita membuka itu secara transparan mungkin. Jadi kamu tahu kemana uang kamu pergi, siapa saja udah menerima, dan bagaimana pelaporannya sampai saat ini. So Kitabisa site tells you basically everything you need to know for donating and this and everything basically. Yep. Okay. Since there's been a few increase in charity scams, I want to know, how does Kitabisa respond to potential charity scams or maybe like fraudulent stuff on the platform, and how do they like deal with it? Oke. Pertama, sebelum orang membuat galang dana di Kitabisa, mereka tuh akan melewati sejumlah verification step. Ada 2 jenis galang dana di Kitabisa, medical and non-medical. So for medical one, itu orang-orang harus double check for the document, harus ada dokumen dari rumah sakit yang disubmit, dan kami akan verifikasi lagi ke rumah sakit.
ini true atau tidak, ini benar atau tidak, dan ini benar-benar dikeluarkan oleh rumah sakit atau tidak. So, for non-medical, karena tidak ada dokumen rumah sakit, mereka akan kita review sampai 7 hari ke depan. So, we have a team, kita punya tim di lapangan, dan tim ini akan reach out, akan cross-check ini beneran ada atau tidak. Misalnya, galang dana untuk pembangunan masjid, masjid ini beneran akan dibangun atau tidak, yayasan atau lembaga ini beneran ada atau tidak. Itu pertama cara kami mencegah adanya scam. But, ketika sudah ada di galang dana, apakah ada scam juga yang terjadi? Ada. Tapi jumlahnya tuh kalau di total dari semua galang dana yang di Kitabisa tidak sampai 1%, 0,0 sekian persen yang ada di Kitabisa selama ini ya. Nah, kami bisa melihat pola dari situ, dari maksudnya kayak kalau misalnya ada yang mencurigakan, kita bisa melihat polanya. Misalnya mereka tidak bisa melampirkan bukti sesuai dengan donasi yang sudah mereka cairkan, karena ketika mau mencairkan Kitabisa mereka harus submit beberapa dokumen atau bukti-bukti kalau mereka tuh akan melakukan sesuatu. Nah, itu harus ada itu. Yang kedua, kami juga terima laporan dari publik. Jadi di halaman galang dana ini, di semua halaman galang dana kita bisa ada fitur namanya laporkan kita kepada kami di sini. Kalau misalnya kamu ketemu galang dana ini mencurigakan suspicious, kamu bisa laporkan ke sini dan ini langsung masuk ke tim kami dan akan ditindak secara cepat. Jadi akan cek segala macam. Nah, kalau misalnya terbukti mereka melakukan scam, pertama galang dananya akan di-ban, akan dikunci. Kalau di dalam galang dana itu, dalam campaign mereka masih ada donation, donationnya mereka nggak bisa akses the donation. Jadi si donasi yang ada ini akan didistribute ke any causes, campaign lain yang serupa. Misalnya yang suspicious tadi mereka katanya mau membangun masjid, ternyata nggak ada nih si masjid ini. Dan mereka terbukti scam atau fraud, si donasi yang masih ada itu nanti akan disalurkan ke masjid yang lain. Gitu. So itu yang kita lakukan kalau misalnya ada scam. So if the people donates, do they get refunded and get their money back, or do they just stays there? Nice question. Oke, untuk donatur mereka bisa mendapatkan donasi mereka balik. Jadi kalau misalnya kami menemukan galang dana ini mencurigakan, setelah kami verifikasi, kami telusuri, oh memang beneran scam, kami akan mengirimkan email kepada donatur bahwa ini galang dananya scam, kalau kamu mau donasi dikembalikan, kami sudah punya formnya, tapi kalau misalnya kamu mau donasi ini disalurkan ke galang dana serupa, donatur juga bisa melakukan itu. Jadi kalau ke donatur kami bisa melakukan dua metode tadi. Mereka mau donasi dikembalikan ke mereka atau mereka mau donasi lagi ke tempat lain. I just want to know, what is the process if a suspicious or fraudulent fundraiser is reported? Oke, di Kitabisa atau di luar outside Kitabisa? Could be any. Could be any, oke. Di Kitabisa kalau misalnya kita ketemu galang dana yang mencurigakan tadi, we as a platform hanya bisa nge-ban galang dana mereka tidak boleh galang dana lagi ke Kitabisa. Kami mengembalikan donasi yang ke donatur atau kami mengalihkan donasi tadi. Tapi kita bisa sebagai platform nggak bisa melaporkan ke polisi. Misalnya gini, Aidan beli buku nih, ada seller di Instagram, Aidan mau beli buku ke seller ini. Ternyata pas dibeli, yang datang tuh bukan buku, tapi pulpen. Jadi kan Aidan kan ketipu ya sama si seller ini. Tapi Instagram kan nggak bisa melaporkan seller ini karena mereka menipu ya, yang bisa melaporkan Aidan. So kayak gitu kita bisa bekerja. Kita bisa itu platform, jadi kalau misalnya ada galang dana mencurigakan, yang bisa melapor ke polisi adalah si donatur. Jadi donatur bisa melaporkan ini dan kita bisa akan menjadi saksi, kami akan mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung si donatur tadi melapor ke polisi. So only donator could report to the police, but the one who own the, like, example, you can report to the police and only the donator could. Okay. Correct. So is there any government law that supports charity scam or just prevents charity scam from the world? Is there any government punishment like that? Yap. Oke. Pertama, semua orang seharusnya nih di Indonesia, orang-orang yang membuka galang dana itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Sosial. Nama izinnya adalah pengumpulan uang dan barang. Jadi ada namanya izin PUB itu tahun 1961. Semua orang yang mau menggalang dana, semua yayasan yang mau menggalang dana harus punya izin itu dulu tuh dari Kementerian Sosial. Jadi kalau kamu ketemu orang yang menggalang dana pakai akun dan rekening pribadi, itu bisa dipastikan mereka belum dapat izin dari Kementerian Sosial. Karena kalau Kementerian Sosial itu izinnya harus lembaga yang punya izin itu.
Jadi semua orang yang mau buka, semua lembaga yang mau buka galang dana harus dapat izin dulu dari Kementerian Sosial. Kemudian kalau untuk yang lain kami juga kita bisa juga kerjasama selain Kementerian Sosial sama BNPT. BNPT itu lembaga negara yang berurusan sama prevent terorisme dan lain-lain. Nah ini juga BNPT juga work closely with us kalau misalnya ketemu pola-pola yang dilakukan misalnya orang-orang yang terduga atau jaringan-jaringan terorisme yang mau menggunakan platform-platform. Nah itu juga sama BNPT juga kita work closely sih. Nah, punishment itu kalau misalnya ada galang dana atau orang yang menggalang dana kemudian scam ataupun lembaga itu akan dipanis lewat si undang-undang dari Kementerian Sosial tadi, undang-undang pengumpulan uang dan barang. Dan itu udah pernah kejadian, ada lembaga yang melakukan itu, akhirnya dilaporkan ke polisi, ya anggota-anggota yayasan pengurusnya ditangkap polisi, lembaganya harus ditutup, donasinya sekarang dikelola oleh Kementerian Sosial. And I just want to know how many charity scams in Indonesia, like general insights on it. And it's not this type of question. There's 5 questions about the general insights of scams in Indonesia, the charity scams in it. And I just want to know how often does charity scams appear in Indonesia every year? Oke, untuk itu aku nggak punya datanya dan nggak ada juga yang pernah ngeluarin data itu, so I don't know how many scams, online scams in Indonesia. But have Kitabisa ever experienced any online case of online charity scamming? Is there any like sort of someone who's ever like bypassed the system to try and make a scam, to try and make a charity, and then it turned out to be a charity scam? Ya, sadly ada. Tahun 2023, ini kasusnya cukup viral. Ada seorang namanya Singgi, dia local stand-up comedian from Central Java. Dia membuka 2 galang dana di Kitabisa. Satu untuk anaknya, karena anaknya, aku lupa persisnya sakit apa, tapi anaknya butuh terapi karena speech delay dan lain-lain. Dan satu untuk ibunya. Ibunya perlu medical treatment untuk penyakitnya. Dan keduanya beneran ada. He has a son, he has a mom, dan keduanya benar-benar sakit. Verifikasi di Kitabisa juga lengkap. Benar-benar ada dokumen medis, anaknya beneran di terapi, ibunya beneran juga masuk rumah sakit. The problem is si Singgi ini melakukan cyberbegging on X or Twitter, sosial media. Jadi modusnya adalah Singgi itu bikin cerita sedih di Twitter, sekarang namanya X, tentang kondisi anaknya, kondisi ibunya, dan meminta orang-orang yang membaca thread-nya dia untuk direct donation tuh langsung ke rekeningnya dia. Dan sayangnya ketika kalau misalnya masuk ke Kitabisa, kalau tadi Aidan lihat semuanya ke-track kan, ada berapa uang yang masuk, berapa uang yang sudah digunakan, kami juga minta nota-nota dan lain-lain. Yang dilakukan Singgi adalah ketika orang-orang yang donation direct langsung ke dia via si sosial media ini. Jadi dia foya-foya, dia beli handphone baru, dia jalan-jalan, dia makan-makan di mana, dan itu yang terjadi. Itu 2023. Jadi di Twitter sendiri pada waktu itu namanya masih Twitter, korban-korbannya Singgi itu berkumpul di satu forum di grup WhatsApp, aku lupa, dan setelah mereka kumpulkan ternyata ada total tuh orang-orang bisa mengumpulkan ada 200 juta yang ketipu dari luar Kitabisa ya. Tapi karena Singgi buka galang dana di Kitabisa juga, akhirnya di Kitabisa juga kita verifikasi uang donasi yang ada di Kitabisa benar dilakukan untuk pengobatan. Sayangnya uang yang di luar Kitabisa dia gunakan untuk foya-foya tadi. Jadi itu yang sebenarnya pernah terjadi. Again, Kitabisa sebagai platform nggak bisa melaporkan. Jadi waktu itu yang melaporkan Singgi adalah si donatur-donaturnya tadi. Dan kita work closely with them. Jadi kita kumpulkan bukti, kita sama-sama ikut bersama para korban-korban tadi ke melaporkan di Jawa Tengah situ. And just want to know more about the scammers' tactic on charity. Like, what is the most common tactic to see, so people could be more aware? Or like, oh, it's too common to happen. So like, how? Like, I just want to know what's the most common tactic to use for scammers. Most common taktik pertama, dia menggunakan kisah sedih dari anak. Karena anak itu sangat menyentuh ceritanya, dan dari orang tua itu yang sering banget dilakukan. Jadi the most common yang dilakukan ya kalau sama orang-orang yang akan scam itu adalah mereka lebih sering menjual cerita-cerita sedih tentang anaknya, tentang orang tuanya, dan biasanya mereka tuh nggak mau pakai platform
donasi. Mereka akan minta direct langsung ke rekeningnya mereka. So kalau misalnya kamu donasi direct ke rekeningnya mereka, kamu nggak bisa track ada berapa banyak sih donasi yang sudah disalurkan, mereka beneran berobat atau enggak sih, karena mereka bisa akses uang itu sesuka mereka kan. Kalau mereka donasi langsung ke kita bisa, mereka nggak bisa langsung akses si uang itu. Di kami ada sistem verifikasinya dulu. Waktu mereka mau mencairkan, kami harus minta sejumlah bukti, sejumlah dokumen untuk mereka mau mencairkan donasi tadi. Jadi si taktik yang sering mereka lakukan itu sih sebenarnya cyberbaggingnya ke anak sakit, orang tua sakit. Kalau bencana tidak begitu banyak karena sebenarnya bencana juga terjadinya juga nggak sering ya, tapi kalau scamming soal anak sakit dan orang tua sakit dan satu lagi dana pendidikan, nah itu sering banget dilakukan sama scammer sih. And I just want to know your opinion on this. Like, why do you think scammers often take like advantage of like natural disasters, like, and personal illness stories? Kenapa mereka sering memakai itu? Karena itu kisah yang paling menyentuh dan gampang menyentuh hati orang banyak. Karena kayak everybody kalau ngelihat anak kecil yang sakit meskipun belum punya anak, apalagi kamu misalnya anak kecil, kalau ngelihat anak seumuran kamu sakit, kamu pasti tend to help them kan. Kamu pasti kayak ngomong ke ibu, ke mama, mama aku mau bantu dia gitu. Nah makanya mereka tuh sebenarnya memanfaatkan perasaan perasaan yang kita miliki, semua manusia miliki. Dan satu lagi sih, Indonesia tuh sebenarnya adalah negara paling dermawan di dunia. Itu keluar dari World Charity Index. Kita udah 7 tahun berturut-turut orang Indonesia tuh dinobatkan sebagai orang yang paling dermawan sedunia. Nah, si scammer-scammer itu memanfaatkan kebaikan hati orang Indonesia tadi untuk scam apapun cerita yang mereka keluarkan ya. So, this next question, I just want to know about the safety and like the awareness and the safety of donating. I just want to know, how can people recognize a website, like a trustworthy website, or like a platform for making donations? Oke, pertama kita lihat dulu ya lembaga ini sudah punya izin pengumpulan uang dan barang atau tidak. Nah, biasanya yayasan-yayasan yang sudah punya itu mereka pasti akan taruh di website-nya mereka. Itu bisa jadi salah satu tanda bahwa mereka tuh memang pertama mereka udah patuh dulu ke government kita, ke peraturan, ke undang-undang yang ada. Artinya kalau mereka udah patuh sama undang-undang, mereka juga akan patuh di governance-nya internalnya mereka sendiri. Yang kedua, kalau misalnya ada orang yang buka galang dana dan itu ke rekening pribadi, kamu cek dulu itu orang terdekat nggak. Kamu bisa verifikasi sendiri nggak, misalnya kamu kenal orangnya atau temenmu kenal orang ini langsung atau tidak. Kalau enggak sih aku menyarankan untuk tidak. Kalau platform-platform, semua platform yang ada selain Kita Bisa, ada beberapa lagi platform serupa seperti Kita Bisa, harusnya semuanya sudah punya izin pengumpulan uang dan barang tadi, dan harusnya mereka trustworthy sih semuanya. Well, and I want to ask this because like some people can be new to donating, and I just want to know, what should somebody do if they just realize after donating it was a fake charity? So what should they do after to regain their money? Pertama, kalau kamu donasinya through our platform, kamu bisa langsung report ke kita. Kita sangat terbuka dari tombol laporkan tadi yang ada di halaman galang dana, atau kamu langsung DM ke sosial media kita akan langsung lakukan penelusuran dan verifikasi terhadap itu. Kalau kamu adanya di platform kita dan kamu merasa, oh ini suspicious atau ini scam nih, kamu bisa laporkan langsung ke kita dan kita akan menindaklanjuti. Tapi kalau misalnya kamu melakukan di luar platform itu, sayangnya ini sad but true, tapi kemungkinan pertama uangmu balik akan kecil. Yang kedua, kamu bisa laporkan ke polisi, tapi just melaporkan, apakah nanti akan ditindaklanjuti dan seperti apa, itu prosesnya juga cukup panjang. Ada juga website namanya lapor.go.id ada di website yang dibikin sama pemerintah untuk melaporkan layanan-layanan publik atau scam-scam kayak gitu, bisa dilaporkan juga. Tapi I don't know how it works for the ini. Tapi kalau di ekosistem Kita Bisa, kamu bisa laporkan langsung ke kami dan kami akan tindak-lanjuti sih sebenarnya. I just want to know, because since social media again is a very big thing in this world right now, in this generation, I just want to know, how does social media contribute to
the spread of charity scams? If yes, how? Oke, sosial media sebenarnya sangat berkontribusi dan cukup besar pengaruhnya, apalagi kalau ada scam ya. Em, ini ada beberapa perbedaan platform ya. Kalau ada Twitter, ada TikTok, ada juga Instagram. Kalau Instagram, I know Instagram tuh punya bubble-bubble tersendiri. Kalau misalnya melaporkan bisa langsung ke kita, atau kalau misalnya kamu sebagai sebagai korban, misalnya kamu bisa bisa maksudnya bisa posting di stories, di feed dan lain-lain, itu bisa ke blow up juga. Di X atau Twitter kamu juga bisa melakukan itu, dan sebenarnya kalau di X itu potensi untuk viral lebih besar. Karena biasanya bubble-nya akan sangat meluas. Kalau di sosial medianya bubble-nya akan sangat meluas, dan itu bisa jadi perhatian publik, bahkan bisa trending topik. Kalau di X mereka punya metode algoritma untuk trending topik. So sosial media tuh punya pengaruh besar kalau misalnya untuk kamu melaporkan atau mencurigai adanya scam atau indikator fraud dari sebuah galang dana sih. So here's the ending questions. You have any messages for the people who want to donate to Kitabisa and how to prevent them from online charity scamming? Oke. Pertama, kalau misalnya mau donasi ke kita punya batch-batch khusus gitu dalam semua galang dana. Misalnya kalau misalnya galang dana medis, itu selain mereka sudah terverifikasi akunnya, mereka juga sudah terverifikasi dokumen medisnya. Nanti bisa dicari. Nah, itu bisa jadi tanda kalau kita sudah melakukan dua kali verifikasi. Kalau misalnya dokumen medisnya masih dalam peninjauan, itu artinya bisa jadi mereka belum submit, atau memang dokumen medisnya masih kita verifikasi ini benar atau tidak. Kalau misalnya keduanya sudah ada, aku bisa 99% menjamin itu secure. Kalau kalau galang dana yang lain, aku lebih menyarankan untuk mencari lembaga-lembaga yang biasa kamu dengar, lembaga-lembaga yang banyak, yang bisa kamu telusuri jejak sosial medianya, yang lembaga yang bisa kamu telusuri jejak penyaluran donasinya, dan itu bisa kamu langsung donasi ke sana. Kalau misalnya belum, lebih baik coba cari yang sudah dulu aja sih, yang udah terverifikasi, sosial medianya ke-track. Kalau misalnya mau advance lagi, bisa di-track juga di websitenya, mereka sudah ada laporan keuangannya belum, mereka sudah teraudit belum, dan lain-lain. Itu kalau kalau misalnya mau advance ya. Tapi kalau enggak, kalau selama di Kitabisa sudah terverifikasi 2 dokumen ini, 99% sih aku bisa jamin itu aman sih. Kalau di luar platform Kitabisa, aku menyarankan carilah kalau mau donasi ke lembaga-lembaga yang sudah verified dan trust, dan hindari berdonasi langsung ke rekening pribadi unless kamu kenal orang itu atau kamu kenal lembaga itu. That's all for the questions. Thank you so much for sharing your time. I'm pretty sure the explanation will help maybe the viewers or even me to understand more about charity scams and how to avoid it. So this is probably going to help a lot to my project, and more people can become smarter and safer while donating online. And thank you one more time. Thank you, Aidan. Good luck. So that was it for the interview, and I just want to tell the viewers that the steps to stay safe from charity scams. And first thing is to donate through trusted platforms. Find a verified one or reputable platforms like Kitabisa, because it has more chance it will be safe. And check the campaign details, which means reading the descriptions carefully, looking for clear goals, and check the organizer's background. Also, if you are in Kitabisa or some other trusted platforms, look for a verification badge in the charity place. In the charity the charity thing. So if you see a badge, it would mean you can donate it because it has a more chance that it would be safe. And also, you have to be cautious if somebody messages you through WhatsApp or any DM app, because it might have a more chance it will be a scam, because it could lead to some unverified platform. So just stay away from it and just don't be involved in it. And if you see something suspicious, report it instantly. If you see something like it just feels off, report it to the platform or
Just if it's in from message, just block him or block the person that sent you. And last time, stay kind, stay aware, and thank you for making a real difference.